Salam bahagia. Perkenalkan, saya Nelly Sitorus, CGP Angkatan 11. Saat ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Tujuan pembelajaran yaitu para peserta bisa meracik kesimpulan serta merenungkan ilmu dan pengalaman segar yang diambil dari ide-ide brilian Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Bagi saya, murid melimpahkan kertas putih yang kosong yang harus ditulis atau digambar oleh guru sesuai dengan kemauan guru atau orang tua. Guru adalah pelaku pembelajaran yang menjadi tokoh utama dan murid hanya mengikutinya. Yang ketiga, murid adalah objek pembelajaran yang cukup datang duduk dengar Bapak Ibu guru yang mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, nama yang tidak asing bagi dunia di pendidikan, insan yang lekat di hati para pendidik Indonesia dengan kalimat ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangkarso, tuturi handayani. Namun lebih dari itu, Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran-pemikiran yang memandang jauh ke masa depan pendidikan. Pemikiran-pemikiran tersebut seolah abadi, tak lekang oleh waktu. Tidak salah, pemikiran-pemikirannya dapat diterapkan kapanpun. Salah satu pemikiran KHD yang menarik bagi penulis adalah pendidikan harus memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam. Apa yang perlu berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setiap murid lahir dengan goresan tipis, kita bertugas untuk menebalkannya. Hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain adalah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup dalam tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman pada dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat idaratnya padi. Misalnya padinya berubah menjadi jagung. Namun untuk memperbaiki hasilnya supaya mendapatkan hasil yang lebih bagus, petani itu dapat menuntun atau merawat tanaman tersebut supaya menghasilkan hal yang lebih banyak. Meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat dan zaman keadaannya setiap anak. Konteks sosial kultural di Kabupaten Purbalingga misalnya yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah tradisi sambatan. Tradisi sambatan ini masih banyak dilakukan warga saat membangun atau memperbaiki rumah. Biasanya warga yang melakukan sambatan masih berada dalam satu wilayah RT atau dusun. Mereka yang bergotong royong mendirikan rumah, bekerja sama secara ikhlas tanpa adanya upah. Pihak pemohon bantuan cukup menyediakan konsumsi untuk para pekerja. Dan ini merupakan salah satu sosial budaya yang masih bagus dan bisa kita terapkan dalam pendidikan. Nah, apa yang akan segera Anda terapkan agar lebih baik di kelas Anda mencerminkan pemikiran KD? Pertama, saya akan melakukan perubahan dalam prinsip perubahan asas trikon, yaitu kontinuitas, artinya tidak melupakan budaya dalam melakukan perubahan. Contohnya tadi budaya
sambatan yang ada di Purbalingga itu perlu ditanamkan. Yang kedua, konvergensi memperkuat nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris menghargai keragaman dan kemerdekaan pembelajar. Dan hal yang kedua yang harus berubah yaitu dalam menuntun pembelajaran, yaitu memperhatikan siswa secara adil, melakukan pembelajaran yang berkolaborasi, merancang pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, pembelajaran berdiferensiasi sebagai bentuk penghormatan terhadap semua siswa. Setelah mengikuti modul ini, saya paham bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa, bukan hanya untuk mengejar atau menyelesaikan materi-materi yang terdapat dalam buku. Semua anak itu punya kemampuan sendiri yang berbeda-beda untuk menyelesaikan materi mereka sesuai dengan fasenya. Every child has a right to play. Setiap anak itu memiliki permainan yang penguasaan yang berbeda-beda. Demikian pemaparan saya. Terima kasih.